tadi, jangan kau biarkan ruhmu tenggelam dalam kegelapan. Syarat kudu ana guru, akhirat, 2 diwejang, 3 diperintahkan untuk kholwat, dikenalkan tentang zikir tersebut. Zikir yang ku sebut sebagai zikir ruhaniyahmu bisa sambung tembus nang Allah, bukan jahri, bukan khofi, tapi adalah bukan jali, bukan khofi. Kalau di dalam hikam itu gitu, ada zikir apa hakikat, atau habis khofi ada zikir hakikat. Itulah sirul asrar. Paham nggih? Dawamkanlah sirul asrar itu apapun aktivitas Anda. Sebab mohon maaf, jikalau tanpa Sang Yang Tunggal dalam dirimu, kau tidak bisa apa-apa. Berarti semua apapun tanpa kecuali wujud ning alam dunya, gerake makhluk iki sing gerakno cuman Sang Yang Tunggal. Itulah Ahad. Muhammad, nyembah kau terhadap Sang Yang Tunggal. Yang kedua, Muhammad, sampaikan umat ini sekiranya bagaimana caranya ruhaniyahnya itu bisa menyembah hanya pada Ana, bukan Allah, Pak ya. Ana wis gak ngomong Allah, tapi ngomong Ana. Makanya dalam hadits qudsi kalau nggak salah, jangan kau sembah namaku Allah, jangan kau sembah sifatku zat hidup, tapi sembahlah aku. Aku berarti ingsun. Ingsun bahasa Jawa saya. Ini saya yang bagaimana? Apa saya makhluk? Bukan. Ya ini loh Pak, antara saya dan jenengan ini di tengah siapa? Inilah aku. Untuk mencapai wilayah ini, hilangkanlah akunya dirimu sebagai makhluk. Lewat terus menerus Anda mendawamkan, mengistiqomahkan, terus menerus mengibarkan bendera zikir tadi. Paham? Nyun sewu, bukan yang kumaksud zikir jahri la ilaha illallah, bukan yang kumaksud zikir siri atau khofi di hati, hu urib, hu Allah, bukan. Yang kumaksud adalah rasa, kesadaran hatimu bahwasanya Sang Yang Tunggal itulah yang segala-galanya. Kalau hatimu sudah merasa seperti ini, pasti hatimu akan terus menerus rindu bertemu. Ini belum bertemu, mesti Allah menanamkan cinta dalam hatimu. Hanya bercinta pada Allah. Dengan otomatis lunturlah cintanya ruhmu terhadap syahwat dunia, walaupun jasmanimu iku sugih dunya, sugih pangkat, sugih kemuliaan, sugih bojo, sugih anak. Semua orang nggak akan terpengaruh rohaniyahmu itu. Cuman Anda bercinta pada Allah di tengah-tengah sugih-sugih mau. Masalahnya sugih dunya no Allah badan ada. Akhirnya saya simpulkan, jadilah kau ikan yang hidup di tengah air laut. Airnya asin, tapi ikannya nggak ikut asin. Apa sebab? Padahal ibu beli ikan tempe, ikan tahu, sebelum digoreng biasanya diuyahi. Kok terasa asin? Lah sekarang ikan bandeng, ikan apa sing ada di laut itu Pak, tongkol, dia tidak 1 hari, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ayo ambil, bakar atau goreng, jangan dikasih uyah, enggak terasa asin.
Akal nggak nyaut Pak, nggak bisa. Tiap hari dia itu campur dengan air asin, kok nggak bisa asin? Coro akal harus asin, tapi kok enggak? Apa sebab? Karena ikan itu hidup. Sekarang ikan yang sudah mati, entah ikan lele, entah ikan apapun lah, atau ikan yang asalnya dari laut tapi sudah mati, coba kumen, apa kumen nih, rendamlah di air garam di laut, gak usah 1 jam Pak, entas lagi asin. Sampai tahu sejarah kronologi penelayan jualan ikan asin? Belum tahu? Gini, biar tahu. Masalahnya saya tahu. Jadi jaringan penelayan itu mendapat ikan tongkol sudah dimasukkan ke kapal ya, ke kapal. Lah, kalau sudah mati dia itu di PP. Tapi sebelum di PP dia itu dikasih air garam. Kalau perjalanan pulang dari tengah laut ke pinggir iku manakala sudah mati ditabur air laut, direndam. Akhirnya itulah yang menjadi asin. Jadi asin. Jadi bukan karena ikan asin itu hidup diambil terus asin, enggak, memang sengaja oleh nelayan itu diasinkan. Paham ya? Mengapa itu jawabannya hidup? Kembali kepada rohaniah. Kalau rohaniah ini sudah menjadi hidup, artinya Anda sudah fana dirimu dan yang muncul adalah sang yang hidup, maka tidak akan terpengaruh. Kita ada di mana nanti? Kekasih Allah itu ada 3. Pertama diletakkan di musyahadatul fana, artinya jenengan klik sambung nang Allah manglo dalam 24 jam, hitungannya kecil. Lebih besar, lebih seringnya hati lalai dari Allah. Kadang-kadang wah nyambut gawe kita kerja, ada kliknya Pak, entah berapa menit, sudah tidak mengakui kalau dirinya yang melakukan, justru dalam hatinya bergelora Allahnya, akunya Allah yang melakukan. Wes 1, 2, kamil ini apa? Kebalikan, 24 jam lebih besar dia itu kliknya, sambungnya, musyahadahnya atau makrifatnya atau ingatnya pada Allah, tapi tetap masih ada jatuhnya. Keduanya ini disebut makom mahfud. Pertanyaan, apakah salah dia jatuh? Tidak. Karena jatuhnya itu tidak diinginkan sebetulnya. Lalainya dia pada Allah itu bukan dikatakan salah atau melanggar aturan. Tidak. Karena apa? Wala bahin wala adin. Sebetulnya dia itu tidak ingin lalai, tidak ingin jatuh. Berhubung
berhubung Allah memproses, membentuskan Anda tentang syahwatud dunya, Anda tidak akan pernah bisa menolak dengan proses dari Allah. Jatuh bangun. Ini letaknya innallaha ghafurur rahim. Allah mengampuni karena memang kau tidak sengaja untuk melakukan. Sama dengan puasa Pak Ramadan, ya, jam 9 pagi baru bangun, weteng lapar, lupa kalau puasa. Lah kok kopi ini mengbangi masih ada, lali Pak nek poso. Ya ombe ngeten iki. Lali. Ono rokoke pisan. Di depan nih, wong jenenge wong lali ya. Lali. Waktu gini-gini ku lupa kalau puasa. Allah melupakan. No wikmat Pak. Ati gayeng ya. Ati ki sambung terus nang Allah. Tapi lupa kalau puasa. Lupa kalau puasa sampak rokokan. Ayo, hukum syariat tak tanya. Batal enggak puasanya orang ini? Enggak batal Pak. Karena lupa. Lupa kalau dia itu puasa lupa. Lah, terus siapa yang melupakan? Allah. Kembali lagi jenengan kali kula, siapa yang menjatuhkan? Allah bos. Hatimu sadar yang menjatuhkan, melalaikan itu Allah sendiri. Dah. Nomor 3 bakok. Bakok iki maksum Pak sampunan. Makomi maksum. Nggak pernah jatuh, nggak pernah jatuh. Lah, bedanya apa antara 1 sampai 3 ini? Kalau di dalam detik-detik di musyahadah makrifat nggak ada bedanya. Cuman bedanya mek ngeten tok. Semuanya ya. Apakah ditaruh Allah dirimu itu di khos, apakah khawasul khawas? Nek ditaruh khos Pak, taruh khos ya. Hati saakali iki wis gak sambung. Aku mari rokokan apa ndak, mari mangan apa ndak, gak sambung. Ditanya oleh temannya, ya fulan dari mana? Jawabnya enggak dari kali, enggak dari, pokoknya enggak sambung. Jawabannya apa? Sapiku mana pitu. Pertanyaan dengan jawaban enggak sambung. Iku jenengi nyun sewu ya, majedub. Apa? Jadab cara wong. Wis gak ngereken urusan hukum syariat itu, gak ngereken. Apa gak ngereken yuk? Gak peduli dengan wajib, sunnah, haram, gak peduli. Maghrib orang-orang sholat, dia ngetut ke, mengikuti apa yang muncrat di dalam hatinya makrifat Allah itu. Dengok-dengok, monggo, ada yang gitaran, jalan-jalan, tapi orang lain yang gak paham mesti mengatakan anta majnunun. Apa artinya? Kamu gila. Lah gak sambung ya. Iki khos. Hati saakale
sudah putus urusan dunia, urusan makhluk. Kalau yang khawasul khawas beda. Hati gak sambung urusan dunia, Pak, hanya pada Allah. Akal masih sambung urusan dunia. Oh iki bojoku, oh iki anakku, oh iki wae kerja, ya kerja, semuanya dilakukan secara normal. Tapi ruhaniyah tidak campur dengan itu. Inilah laksana ikan hidup di air asin atau air laut, nggak terpengaruh. Siapa beliau? Termasuk Rasulullah, tabi'in as-solihin di jalur wasilun. Pertanyaan, saya nanti ketika suluk atau kholwat mendawamkan sirul asrar di tengah-tengah umum dan khusus, apakah nanti saya ditaruh khos atau khawasul khawas? Itu kami tidak bisa menjawab, karena itu hak prerogatif Allah. Itu urusannya urip, urusan Sang Yang Tunggal di dalam dirimu masing-masing. Tapi kalau saya bicara biasanya ya, kalau Anda memakai sistem wasilun apa? Sistem di mana jenengan diajarkan dulu ilmunya ini. Setelah itu laku dengan istiqomah, biasanya di khawasul khawas, tapi tidak menjamin harus di sini. Iku sebab urusane urip ning awak sampean dewi. Paham Pak Bu nggih? Inilah Bapak Ibu cara bagaimana kita bisa keluar dari jebakan kunjorone hawa nafsu di sini. Maka nanti yang muncul bukan sifat basariyah sing tak hapus ini. Di sini ada roh, sifat basiroh, sifat ketuhanan. Yang muncul kasih sayang, yang muncul welas asih, yang muncul budi luhur, akhlak ilahiyah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang ngersula, gak mudah hati ini gelisah, gak mudah hati ini khawatir, gak mudah hati ini takut, karena ruhaniyah tetap sibuk sambung nang sing moho gesang kuwi. Paham nggih?